Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wirawardana, nomor BP 19101152610685. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Priska dengan nomor BP 18101152610310. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dan seperti yang telah kita lalui sebelumnya, komunikasi bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan standar manusia dalam bertingkah laku dalam kaitannya dengan komunikasi. Etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisi Sari, nomor BP 18101152610065. Komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Maka, penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahpahaman, perselisihan, dan lainnya. Selain itu, etika komunikasi yang diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan itu menjadi lebih buruk. Tentu saja, itu akan berakibat tidak baik, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Untuk menghindari hal itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai etika komunikasi, apa saja yang penting dan mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam komunikasi ada beragam, tetapi kita akan membahas beberapa etika dalam komunikasi yang sering kita lakukan dan temui dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan, nomor BP 18101152610554. Di sini saya akan lanjut menjelaskan memulai pembicaraan. Dalam keseharian, tentunya kita pernah bertemu dengan keadaan yang membuat kita harus atau ingin memulai pembicaraan dengan orang lain. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Lihat keadaan calon lawan bicara. Apakah dia terlihat sedang sibuk, atau mungkin kita harus mencoba bicara lain kali. Karena atau terburu-buru nantinya kita justru akan mengganggu orang itu dan membuatnya tidak nyaman. 2. Ramah dan sopan. Sapalah lawan bicara Anda dengan ramah dan sopan, namun tidak terkesan dibuat-buat. Kita bisa mengajukan pertanyaan basa-basi untuk pembuka seperti apa kabar, mau kemana, dari mana, dan semacamnya. 3. Jangan hanya bicara, dengarkan juga. Kebanyakan orang mengasumsikan komunikasi selalu berkaitan dengan bicara. Padahal tidak hanya itu, mendengarkan juga salah satu bagian dari komunikasi. Dan hal ini sangat penting untuk dilakukan. Ketika terlalu sibuk bicara dan tidak memperhatikan apa yang diucapkan lawan bicara, kita seperti tidak menghargainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabta Hadi, BP 180355. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kita. Komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka bisa dibilang komunikasi yang hampir setiap hari kita lakukan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi tatap muka atau langsung. 1. Tatap mata lawan bicara. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menatap lawan bicara kita. Jangan sampai kita malah melihat ke arah yang lain dan membuat lawan bicara terganggu atau merasa tidak diperhatikan. Jika kesulitan menatap langsung pada mata lawan bicara, kita bisa melihat ke arah garis tengah
antara kedua matanya yang sejajar dengan hidung. 2. Jaga intonasi dan kecepatan bicara. Bicaralah dengan suara yang stabil, tidak terlalu pelan atau terlalu tinggi. Keduanya bisa menyebabkan orang salah mengerti dan tidak paham apa yang kita bicarakan. Selain itu, bicaralah dengan kecepatan normal supaya dapat disimak dengan baik. 3. Lontarkan pertanyaan. Sekali lagi, jangan hanya sibuk bicara dan tidak menyimak apa yang dibicarakan lawan dari bicara kita. Dengarkanlah baik apa yang dikatakan lawan bicara dan sahutilah dengan melontarkan pertanyaan atau penyataan. Contoh-contoh etika dari lontaran pertanyaan. 1. Etika komunikasi. 2. Etika dikenal sebagai tata krama yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam bergaul dengan manusia lain berdasarkan standar sopan, santun, dan adab. Etika sebenarnya secara sadar atau tidak sudah banyak kita pelajari dan pahami sedari kecil.